Candi Boyolangu terletak di Dusun Dadapan, Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan angka tahun tertua yang terpahat pada salah satu umpak di candi tersebut menunjukkan angka tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi. Dengan demikian, maka candi yang berdiri di atas lahan seluas 945 meter persegi ini merupakan candi yang dibangun pada masa kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Seperti diketahui bersama bahwa Raja Hayam Wuruk memerintah kerajaan Majapahit dari tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Pada tahun 2019, Candi Boyolangu ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Bupati Tulungagung dengan nomor SK 188-96-013-201. Candi Boyolangu merupakan kompleks percandian yang terdiri dari 3 bangunan perwara yang masing-masing bangunan menghadap ke barat. Di atas bangunan induk terdapat sebuah arca wanita Buddha yang oleh para ahli arca ini diduga sebagai perwujudan dari Gayatri Rajapatni. Oleh karena itu, masyarakat Tulungagung sering menyebut candi ini dengan nama Candi Gayatri. Candi ini pertama kali ditemukan oleh masyarakat pada tahun 1914 dalam keadaan tertimbun tanah. Pembangunan candi ini diduga berkaitan dengan keberadaan arca Dewi Tara atau Pratnya Paramita. Arca Dewi Kebijaksanaan ini sering dihubungkan dengan seorang ratu Majapahit, yaitu nenek dari Raja Hayam Wuruk yang bernama Gayatri Rajapatni. Gayatri Rajapatni adalah salah satu dari 4 anak Raja Kertanegara yang diperistri oleh Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Semasa hidupnya, Gayatri terkenal sebagai pendeta wanita Buddha atau biksuni dengan gelar Rajapatni. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk melakukan upacara srada untuk menghormati 12 tahun kematian neneknya, yakni Gayatri Rajapatni. Selain itu, dalam kitab Negara Kertagama juga disebutkan bahwa bangunan suci atau candi yang beragama Buddha ini dengan nama Pratnya Paramita Puri. Adapun fungsi dari Candi Boyolangu diduga sebagai tempat pendarmaan atau pemuliaan Gayatri. Dalam pemuliaan itu, Gayatri diwujudkan sebagai Dhyani Buddha Wairocana dengan sikap tangan Dharma Cakra Mudra. Saat ini, Candi Boyolangu hanya menyisakan struktur yang tersusun dari batu bata yang terletak di antara struktur 1 dan struktur 3. Dengan kata lain, struktur ini berada di tengah antara struktur 1 dan struktur 3. Struktur Candi Boyolangu terdiri dari 3 tingkat batur dengan sebuah arca di atasnya dan didirikan sebuah cungkup untuk melindungi arca tersebut. Cungkup ini dibuat semi permanen dan di bagian atas struktur terdapat beberapa batu umpak baik segi 4 maupun segi 8. Kondisi struktur pada sisi utara masih sangat kompak dengan ketinggian hingga 20 lapis bata. Pada struktur sisi utara juga ditemukan 2 profil elip yang menonjol dan dibuat dengan frame. Sedangkan pada struktur di sisi timur terdapat 18 lapis bata. Kondisi ini juga hampir sama dengan kondisi pada sisi selatan. Namun untuk batur tingkat 2 hanya terdapat pada sisi utara dan barat.
Sedangkan pada sisi timur dan selatan, kondisi batur tingkat 2 sudah runtuh. Pada bagian sisi barat, terdapat susunan bata yang sudah tidak teratur menjorok keluar. Selain itu, terdapat beberapa runtuhan bata, sehingga bentuk denah tidak lagi lurus simetris atau presisi. Kegiatan pelestarian yang pernah dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 11 Jawa Timur antara lain kegiatan inventarisasi dan registrasi tahun 1996, penempatan juru pelihara, serta kegiatan kajian teknis pemugaran. Terima kasih atas kunjungan Bapak untuk memasuki wilayah Candi Boyolangu atau Candi Gayatri, yang notabene ini adalah peninggalan masa-masa sejarah Majapahit. Dia adalah seorang ratu Majapahit yang pertama, yaitu dia adalah ibu dari Tribuana Tunggadewi dan nenek dari Prabayang Wuruk. Dan ini adalah tempat perabuan Bunda Gayatri yang notabene ditemukan oleh pemerintah Majapahit untuk mencari tanah suci. Ketepatan ada di tanah Bonorowo yang sekarang menjadi Kabupaten Tulungagung, yang dulunya adalah Kadipaten Krowo. Ya, di sini adalah dibuka ditemukan pada tahun 1914. Jadi masa-masa Belanda itu sudah ditemukan oleh warga masyarakat yang notabene adalah dia mendapatkan petunjuk, akhirnya mencari ranah tempat tersebut, akhirnya menemukan struktur yang akhirnya dengan bentuk gotong royong yang ada di masyarakat Boyolangu itu menemukan struktur Candi Gayatri atau Candi Boyolangu yang terdiri dari 3 tahap, yaitu 1 kaki candi, badan candi, sampai mahkota candi. Nah, di situ adalah batu-batu andesit yang ada, itu ada 8 umpak. 8 umpak ini adalah menunjukkan bahwa di Majapahit itu tidak lepas dengan adanya Surya Majapahit yang adanya 8 penjuru mata angin. Nah, di titik tengahnya ada bangunan yang bentuknya cungkup, dan panjang lebarnya ini sisinya sama, yaitu 11 meter, 40, dan ketinggiannya dari titik yang rendah sampai yang di atas adalah 2,5 meter. Penemuannya waktu itu adalah Sitinggil. Kalau orang dulu itu mengatakan putuk, kalau orang Tulungagung mengatakan putukan. Jadi tertutup, belum terbuka. Dibuka pada tahun 1914 tadi. Terus untuk umpaknya itu posisinya di mana sebelumnya? Posisi umpaknya itu adalah di ujung dan di tengah-tengah. Ini semuanya menunjukkan arah mata angin. Berarti posisi umpaknya dari awal sampun temriku? Sudah menemukan posisi di situ, dan ini adalah sebagai tiang panjangnya Soko Guru. Waktu penemuan posisi patungnya sudah seperti itu, Pak? Iya, waktu penemuan mahkota itu sudah tidak ada. Selain itu yang ditemukan? Yang selain ini ditemukan artefak Parwati, Ganesha, dan tapi ditaruh di museum. Kondisinya, Pak? Kondisinya ya sangat memprihatinkan. Itu tugasnya itu 1, 2, 3, 4. Itu tugasnya. Niki perwara sanes? Ya, ini perwara. Ini yang patung-patung tadi 1, 2, 3, 4. Ini sudah dibawa ke museum. Posisi patungnya di situ? Iya. Perwaranya 1, 2. Ya, perwaranya 1, 2.
usaha dari pemerintah yang sudah dilaksanakan apa Pak? Usaha pemerintah sementara ini satu tingkat pengamanan, Nggih. perawatan, Nggih. mekanis kering, mekanis basah, Nggih. dan juga apa itu termasuk rumput-rumput, termasuk sampah yang ini termasuk para tamu yang notabene banyak Nggih. itu tidak kami izinkan untuk naik ke Naik. atas Nggih. karena posisi bangunan kita sudah rapuh. Nggih. Ini berarti pengadaan sendiri Pak nggih. Oh iya, iya pengadaan sendiri. Mulai tahun pinten nih Pak? Kalau tahunnya kami tidak tahu itu Iya. Pak, tapi sudah termasuk sudah lama jungkup yang ini. Seharusnya jungkupnya seperti itu ditaruh di umpak-umpak harusnya. Tapi nunggu Nggih. pemerintah mau mengadakan studi teknis Nggih. yang notabene nanti ada pemugaran di sini. Nggih. Jadi studi teknis 1, 2, 3 baru studi kelayakan, setelah itu baru studi pelaksanaan gitu. Sampun dilaksanakan belum? Kira-kira September, masih bergantian Nggih. nunggu karena di wilayah Jawa Timur untuk saat ini banyak yang Bermunculan. Nggih. Di sekitar sini ditemukan struktur lagi bukan? Di sekitar sini tidak ada, cuman ada jobong Nggih. sama kayaknya apa itu Linggayoni Datang? sebelah barat. Jadi 3 rumah dari sini. Nggih. Wontenan struktur wonten enten. Kalau strukturnya kami belum pernah kelihatan, cuman jobong seperti Sumur? Nggih. itu ada. Terus sama Kotak napa sing bunder? Pak? bulat, yang bulat. Prasasti wonten Pak Untuk yang prasasti- menunjukkan angka tahun. Oh, yang menunjukkan angka tahun itu. Ini. Nah, itu. Ini Nggih. yang sebelah sana. Nah, ini. Niki yang angka tahun pinten Pak niki? Menurut ini ya 1350 sama 1389. Masainya nggih. Iya, masihnya.